akan mengasihi aku. Aku tuh konteksnya Yesus, Bang. Iya. Ya, ngerti kan maksud saya? Iya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Allah itu konteksnya Bapakku. Iya. Bapaknya Yesus yang datang dari surga. Iya. Abang itu ngerti maksudnya. Dan aku datang bukan atas kehendak dia sendiri, kehendak Yesus sendiri. Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, melainkan dialah yang mengutus aku. Dia Iya. itu apa? Tahu nggak konteksnya? Dia itu adalah Allah. Iya. Karena memang tertulis di Yohanes 3, tidak ada satupun yang datang kepada Bapa itu aku. Iya. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Iya. Nah itu yang kita bahas. Jangan framing dulu ke tempat lain, Bang. Nah sekarang yang menurut Yesus yang tadi data itu, yang mau membunuh Yesus itu anak setan atau anak Tuhan? Yang mau membunuh Yesus jelas itu anak setan. Oke, Sebab sekarang Yesus itu bangkit dalam 3 hari, Bang. Oke, sekarang Dalam 3 saya hari tanya. dia bangkit, turun ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk menebus dosa sekarang manusia, saya Bang. mau tanya, Lain saudara. hal dengan Muhammad, Bang, tidur di kuburan sampai saat ini, Bang. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, Anda mau Yesus mati atau Anda mau Yesus itu jangan disalib atau disalib? Apakah Yesus itu manusia berhak untuk memutus dia untuk mati apa hidup? Saya tanya saudara loh, apakah saudara mau Yesus mati atau Yesus jangan mati? Ya dia mati untuk menembuskan dosa manusia. Berarti Anda mau Yesus mati? Sesuai kehendak Bapa di surga. Tadi Yesus menyebut yang mau Yesus mati iblis. Begini, saya menyebutkan di mana dong? Gini, sebutkan ayatnya kita bahas. Jangan framing dulu. Anda mau mati Yesus. Yohanes 8 tadi itu loh. Ayat berapa? Iblis lah yang menjadi bapakmu. Tadi nomor 37. Bang Zuma yang paling ganteng. Di situ dikatakan itu biasanya kalian itu bahasanya ayat-ayat satu-satu. Minimal ayat sebelumnya. Yohanes berapa? Saudaraku. Makanya tenang. Siap, saya tenang. Ya, siap. Yohanes 8 nomor 37 itu awal perikopnya. Siap, saya buka dulu. Silakan baca. Yohanes 8 ayat 37. Saya baca sebelumnya karena memang ada lanjutan itu, Bang. Itu satu perikop. Anda jangan nyebrang ke perikop lain, saudaraku. Antar ya. Yohanes 8 ayat 37. Itu kan awal perikop 37 itu. Oke. Yohanes 8 ayat 37 dalam Alkitab bahasa Indonesia. Oke. Saya baca apa Bang Zuma yang baca? Kalau saya tidak terlalu hafal, tapi saya tahu. Di situ kan sudah ada Bible. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani tahu. Saya tidak terlalu paham bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Bahasa Indonesia aja. Nanti kita gini ya, Bang ya. Abang kan bertanya sama saya. Saya kan sebagai orang Kristen. Nanti saya berhak juga tanya sama Abang ya. Terkait materi ini kan? Nah, itu kan mau menang sendiri Abang itu kalau mau. Ini kan dua arah ini. Ini dua arah ini, Dek. Dua arah dari mana? Islam ini kan di Islam mengajarkan salib. Orang-orang yang menyalib Yesus itu, Nabi Isa itu, orang-orang yang dihukum. Enggak, Bang. Gini, Bang. Kalau nanti mau kiamat, itu Isa itu akan turun menjatuhkan salib. Abang itu sebenarnya makanya salib bagi kami itu adalah karya setan. Isa Al-Quran sama di Kristenan itu beda, Bang. Iya, tapi kan kita sama-sama membahas tentang salib. Al-Quran membahas salib, kitab Anda membahas salib. Dua arah. Gini aja kontesnya. Abang Zuma ini mau bahas di Bible apa di Al-Quran? Nanti bertanya ke saya tentang Al-Quran penyaliban. Saya sekarang bertanya ke Anda tentang penyaliban, kan gitu. Baca Yohanes 8:37. Orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah anak-anak setan. Sekarang Anda mengatakan Anda ingin dosa Anda disalib, dosa Anda ditebus. Berarti Anda adalah anak-anak. Nah, itu framing. Nggak ada dalilnya kalau gini. Coba. Akan kelihatan Bang Zuma kalau dibuka maskernya akan kelihatan lebih ganteng.
Yohanes 8 nomor 37 baca. Serius Ayo, Bang? ayo. Akan kelihatan Bang Zuma. Tak follow dulu ya, anak ganteng. Tak follow dulu Bang Zuma, izin follow dulu ya, biar kita siap. Gini Bang. Nomor 37-nya itu Anda baca. Aku tahu. Yohanes 8 ayat 37 dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia terjemahnya. Aku tahu. Ya, Lanjut, Bang lanjut. Zuma bahasa apa saya? Saya nggak hafal ini Bible saya ini kecil. Oh, ternyata ada Bible di Bang Zuma. Oke lah Bang, baguslah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, jadi orang yang mau membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya, betul? Betul. Nah, Betul Bang. nah sekarang saudara mau Yesus mati atau mau Yesus jangan disalib? Apa yang difirmankan oleh Tuhan, oleh Allah? Ya, tadi disebutkan Yesus, aku tahu kau adalah anak-anak Abraham, tapi karena kamu tidak memperoleh firman dalam dirimu, makanya kau ingin membunuh aku. Nah, saudara Benar, sendiri, sesuai kehendak Allah. Sesuai Oke. kehendak Allah. nah, saudara sendiri mau nggak Yesus itu disalib? Mau untuk menebusan dosa kita, termasuk Nah, kamu, berarti- termasuk Abang Zuma itu disebutkan oleh Berarti menurut Yesus, orang-orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya kan? Orang yang ingin membunuh Yesus. Yes. Nah, berarti Yohanes 8:44 iblislah yang menjadi bapakmu kan? Jangan ke sana dulu, kita baca. Ya, silakan. Yohanes 8 ayat 37 sampai 44. Saya baca dulu satu persatu ya Bang ya. Iya, silakan. Siap. Yohanes 8 ayat 37 sampai 44 ya Bang ya. Bang Zuma ini sebenarnya kalau buka masker itu lebih ganteng sebenarnya. Cuman saya nggak mau buka masker Abang ini. Saya malah Bang kalau buka masker Bang, sumpah. Bingung ya deh Bapak tuh. Bingung kalian ya? Ya udah. Saya baca ini nih. Tadi 37 Yohanes 8 ayat 37 tadi yang kita baca ya Bang ya. Sekarang Yohanes 8 ayat 38 saya baca Bang sampai 44 ya. Ya Bang. Iya. Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Ayat 39 Bang. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya Bang. Ayat 40 Bang. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku tuh Yesus kan? Ya, bukan Bang Zuma lah, Yesus. Benar nggak sih? Kok tunjuknya gini? Apa Bang Zuma mau jadi Yesus? Biasa ikut Bang Zuma. Benar nggak sih Bang? Yaudah, kita lanjutin. Jangan masuk hati Bang. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari yang di atas. Yang di atasnya Yesus, Allah. Bukan Allah ya Bang ya. Allah sama Allah beda ya, pribadi yang berbeda ya Bang ya. Ishak sama Ishaknya kita juga beda ya Bang ya. Jadi jangan disamakan ya, Abang yang ganteng. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Iya, emang iya, dia nggak dikerjakan apa yang kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Bukan Allah ya Bang ya, Allah. Benar nggak sih Bang? Allah sama Allah beda, pribadi yang berbeda ya Bang. Karena Allahnya Abang itu sujud juga ada di Al-Quran itu. Sujud juga sama Muhammad. Dia menyembah sama Muhammad juga. Saya itu nanti kita bahas lah masalah itu. Saya juga paham lah masalah itu.
Kata Yesus kepada mereka, ini sampai ayat berapa tadi Bang? 44. 44 ya, ini baru 42 ya Bang ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Iya benar, benar dia ngomong demikian, karena memang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, benar. Yang benar itu. Dia harus mengasihi. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dialah itu artinya Allah. Ngerti nggak Bang? Ngerti. Dialah itu artinya Allah, bukan Allah. Allah sama Allah pribadi yang berbeda. Jadi saya cuma subjektif sama Abang aja. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ialah adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Oke, dah. Ngerti nggak konteksnya itu Bang? Ngerti. Dari Sekarang atas itu sampai bawah itu ngerti nggak konteksnya? iya, oke. Sekarang siapa yang ingin membunuh Yesus? Iblis atau Allah? Bagi yang tidak mengikuti firman-Nya. Iya. Kalau dia tidak mengikuti, dia tidak mengikuti ajaran Yesus, sama aja dia. Karena Iya, memang kita, siapa yang ingin membunuh Yesus? Iblis atau Allah? Nah, contohnya gini, yang ini membunuh Yesus, contohnya orang-orang Muslim seperti Bang Zuma itu. Kenapa lari ke saya? Di situ kan belum ada saya. Tadi katanya saya gini, Iya, bukan abang kan saya. bukan pengikut Kristus, abang ganteng. Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Abang kan termasuk iblis. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Nah, keinginan bapakmu itu, bapakmu yang mau membunuh Yesus itu siapa? Ini tidak mengikuti keinginan bapakmu itu artinya Allah. Ya, Allah mau Yesus dibunuh atau iblis yang mau Yesus dibunuh? Bukan, bagi yang tidak ikut firman-Nya Allah sama aja membunuh Yesus. Ngerti nggak konteksnya? Ya, bukan, kenapa lari ke situ? Yang ini kan Contohnya orang-orang seperti ini, datang. Yohanes 8:37 dibilang di situ, aku tahu kamu kemudian keturunan Abraham. Tetapi kamu tidak tapi kamu berusaha untuk membunuh aku sebab kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Nah, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Berapa kali Yesus mengalami percobaan pembunuhan? Siapa yang mencobai Yesus untuk dibunuh? Berapa kali? Iblis kan? Ya, seperti Bang Zuma juga iblis, nggak mengikuti Yesus kan? Sekarang pertanyaan saya, saudara nih yang saya tanya, apakah Anda mau Yesus disalib atau Anda nggak mau Yesus disalib? Kalau kita sebagai umat Kristiani itu sesuai kehendak Bapa yang di surga. Nah, kehendak Bapa Yesus jangan dibunuh. Di ayat berapa Bang? Keluaran 23. Oke, kita baca dari Keluaran 23 sebelumnya ya, Keluaran 23. Kita tuh Bang, kita bicara dalil aja Bang. Kalau framing itu kita nggak Bapak yang Anda sebut itu tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Yang mau Yesus dibunuh itu iblis. Bentar, Abang, Keluaran berapa Bang? 23. Saya ini fans Bang Zuma. Kalau Bang Zuma ini bukan master ganteng kali, saya mualaf Bang. Keluaran jangan 23 nomor 7 nomor 8. Keluaran 23 dari 1 ya. 23. Jangan baca nomor 1 nomor 2-nya, kasihan Anda nanti. Enggak apa-apa Bang, biar kita tahu jalan lurusnya sampai di 7 sampai. Kalau kita langsung baca satu ayat aja, poinnya kita udah, silakan, jangan salahkan saya. Baca nomor 1 dan nomor 2 sampai nomor 7. Keluaran 23 ayat berapa Bang? Ya, terserah. Tadi saya tunjukkan 7 dan 8. Tapi kalau mau baca yang lain silakan, jangan salahkan saya.
Oke abangku, tenang Ya, aja. silakan. 7 sampai 8. Baca. Nanti kita giliran tanya kalau di ini ya bang, hadis sama Al-Quran kita giliran ya bang ya. Ya. Keluaran 23 dari 1 ya sampai 7 ya bang ya. Iya. Sampai 7. Saya baca dari ayat pertama ya bang ya. Keluaran Oke. 23 ayat pertama. Siap. Oke, siap. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong maksudnya bang. Jangan. Makanya Tapi di Muslim boleh berdusta kok dalam 3 hal bang. kalau di Kristen boleh berbohong dalam segala hal. Nggak boleh. Oh, boleh. Ini buktinya. Nah ini buktinya bang. Janganlah engkau menyebarkan kabar Nah, bohong. kalau di Kristen boleh berbohong semua hal di Kristen. Itu pasti Nggak tuh. boleh. Ini buktinya Siapa- abangku, sayangku. Ya itu perintah Yesus, itu perintah Tuhan. Karena memang Itu kita perintah pengikut Yesus, Tuhan. abang. Itu perintah Karena kita- Tuhan kepada Bani Israel. Itu kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya Kristen. Ayo lanjut dibaca. Lanjut baca. Tuhan kita tuh Yesus. Definisi Tuhan tuh abang tahu nggak? Kita tahu. Enggak usah dan- kemana-mana dulu, selesaikan Ya ini udah. dulu. Ya udah, abang bilang Kristen tuh boleh berbohong dalam segala hal, sedangkan Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal, sedangkan di Kristen nggak ada dalilnya. Gitu loh abang saya. Filipi 1 nomor 18. Bentar, kita lanjut ke sana ya. Ini abang keluaran ya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Itu perintah siapa bang? Perintah Tuhan, makanya jangan berbohong. Agama Tuhannya Anda itu siapa? agama Anda Iya, itu Bang. agama yang berdiri di atas kebohongan. Agama Anda itu. Silakan Anda baca terus. Ya bang Zuma, Tuhan tuh siapa? Tuhan siapa ini? Ini kan Tuhannya dalam Bible. Musa, Tuhannya Yesus. Tuhan Ini kan yang dalam disembah Bible, oleh Pak. Yesus. Udah, terus baca lagi. Kita jangan framing dulu. Ini jelas-jelas Kamu Yesus. yang framing kok. Gini loh bang, abang ganteng. Silakan. Kita masker. Silakan Anda Jangan- baca. Ya udah bang, ini ya, Ja- jelas ya. Dia dibilangin itu berbohong dalam segala hal, agama Kristen nggak ada. Ini buktinya. Dalam agamamu Kau semua menyebarkan hal boleh, kabar bohong. segala sesuatu halal bagiku. Jangan dulu ke sana, kita bahas yang ini abangku yang paling Iya, ganteng. makanya. Silakan. Ya udah, ini. Janganlah engkau menyebarkan bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi. Itu perintah siapa bang? Kalau memang abang paham. Perintah Tuhannya Nabi Musa, itu kan kitabnya Nabi Musa, Cak Ayu. Gimana sih? Ini Bible bukan? Ya, kitabnya orang Yahudi itu, bukan kitabnya Kristen. Yakin? Ya udah kita Yakin. buka di kitab Kristen aja. Yang mana kitab Kristen? Kitabnya Kristen itu perjanjian baru. Siapa bilang? Saya barusan. Mulai framing. Loh, di mana legalitasnya, saudara-saudara? Apa haknya Kristen menggunakan perjanjian lama? Apa haknya? Begini aja lah lebih simpel. Yang datang duluan di dunia ini agama Muslim apa Kristen? Kristen agama pencuri yang datang duluan sebelum Islam. Islam datang menyadarkan Kristen yang suka mencuri kitabnya orang. Kalau begitu, Betul. kalau memang Islam yang datang duluan di dunia ini, tunjukin Bukan dalilnya, Bang. Islam. Kristen lebih dulu. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, kepada murid Yesus. Nah, Kristen yang Abang datang saya, kepada murid abang Yesus yang paling bukan ganteng, Islam. yang paling ini. Abang, logik Masuk ke yang tadi, Keluaran 23 nomor 7 gini. nomor 8. Boleh nggak Yesus Abang. dibunuh? abang ganteng. Menurut Abang ganteng. menurut Keluaran 23 Gini. nomor 7 nomor 8, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Tuhan? Bentar kita lanjut ke sana. Ini kan abang. Jangan kemana-mana dulu. Nggak kemana-mana, kita sesuai konteks yang kita Iya, bahas bersama, Keluaran Abang ganteng. 23 nomor 7 nomor 8, menurut Tuhan boleh nggak Yesus dibunuh? Keluaran berapa? Yang tadi itu loh. Aduh, gimana Saya sih? baca dari pertama, abang aja nggak nyambung dari ayat 1 sampai 3 Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Orang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak Jangan bersalah jangan kau bunuh. Yesus boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Abang Zuma yang paling ganteng. Itu ada ayatnya itu, baca abang. Abang, ayatnya itu ada terusnya. Kalau kita baca langsung satu ayat, itu abang tuh
Nih, ada terusannya, Bang. Ya udah, makanya baca aja kalau gitu. Baca nomor 1, seterusnya baca. Udah aku Sekarang baca satu. gini aja. Apakah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa mau Yesus dibunuh? Apakah Tuhan itu siapa? Konteksnya Tuhan yang mana? Nggak usah, kita kan bahas kitabnya Nabi Musa. Nah, terus. Apakah Tuhannya Nabi Musa mau agar Yesus itu dibunuh? Saya itu orang Kristen, bukan Nabi Musa. Tuhan Ya, Nabi kitab Musa yang siapa? Anda gunakan ini perjanjian lama. Apakah perjanjian lama mau agar Yesus dibunuh? Lah, tadi Abang Zuma bilang itu bukan Alkitab Kristen perjanjian lama. Memang bukan Perjanjian kitabnya baru, Kristen itu kitabnya Yahudi yang kalian ambil terjemahannya secara tidak sah. Di mana yang tidak sah? Anda baca Ulangan 33 nomor 4, silakan. Kalau Bang Zuma, ya saya udah paham tuh, Bang Yusuf, Bang Zuma, Bang Nandar itu Loh. selalu suruh membaca langsung satu ayat aja. Di situ tertulis hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Udah, berapa ayat berapa? Ulangan 33 nomor 4. Tidak ada, suaranya tidak kedengaran. Gimana tidak kedengaran? Moderator Abang itu mute saya apa? Abang mungkin yang mute saya. Ini tangan saya ini. Di-mutein terus saya ngomong dari tadi ya, enggak. Baru enggak satu denger, Bang. kali. Baca. Ya udah, Abang. Baca. Udah. Hukum yang datang kepada dimutein. Hukum yang datang kepada Bani Yakub dan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ulangan berapa? Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Ulangan dulu ke Mazmur, ulangan dulu Bang, satu-satu Bang. Ya, silakan. Abang, gimana kita buka ulangan Mazmur, gimana kita bisa baca? Jangan Abang, emosi. saya- Baca aja Ulangan 33 nomor 4. Orang itu aku fansmu Bang, jangan aku nggak emosi, cuma aku bingung. Dari ulangan Mazmur langsung baca, kan bingung aku Bang, mau baca yang mana? Ulangan 33 nomor 4 aja kalau gitu. Nanti baca Ulangan Yeremia 31 sampai 34. 33. Nanti itu dibahas Bang. Ulangan 33 4. ayat 1 sampai 4 ya. Saya itu pengen tahu kelanjutannya Bang. Kalau langsung di nomor 4 tuh saya nggak tahu kelanjutan dari atasnya seperti apa. Ya Bang. Benar nggak sih Bang? Ya. 1 sampai 4. Tadi kita bahas yang lain, lari ke sini ya bingung juga Iya, saya. makanya tadi Anda yang bertanya itu Tuhannya siapa? Nah iya, Pertanyaan Abang aneh. bilang kan itu perjanjian lama itu kan bukan agama Kristen punya. Benar nggak sih Memang Bang? bukan. Nah, terus Itu kitabnya Abang Yahudi. Terus abangnya nanya perjanjian lama lagi, terakhir bilang itu Alkitabnya kalian. Kalian tuh artinya abang itu ngomong sama saya. Benar nggak sih? Iya, karena Anda sudah menggunakan Saya kan kitab Kristen. orang. Ini kitab kalian ini yang di dalamnya Dalilnya di mana kalau itu? ada punya Abang. orang, yaitu orang Yahudi Abang. punya. Abang ganteng, dalilnya di mana kalau itu bukan Alkitab Kristen? Tunjukin satu ayat aja sama saya. Boleh ya? Boleh. Ulangan 33 nomor 4. Ini saya udah buka dari 1 Ya. sampai 4 ya. Nah, satu ayat katanya dimintanya dibacanya banyak. Lanjut. Karena gini Bang, kalau satu ayat aja itu abang itu framing. Minimal Tidak dari akan 1 pernah sampai 4. berubah maknanya. Biar kau baca kejadian Udah, sampai kitab. Ya udah saya baca Silakan. dari 1 ya. Iya, panjang kali. Iya. Nah. Inilah berkat yang diberikan Musa. Benar nggak sih Bang? Coba lihat abang itu bukan nggak? Nanti dibilang saya nih salah lagi bacanya. Bacalah di situ. Baca aja. Abang bukalah, jangan. Ini bukan Al-Quran Bang, harus pakai bahasa Arab aja dapat pahala tanpa tahu artinya Bang. Iya, betul. Pandai kamu. Iya Bang, Silakan itu baca. minimal lihat biar tahu artinya dari awal sampai akhir Bang. Iya, silakan Anda baca. Anda ini sudah arti pun sudah terjemahan direvisi setiap saat pun kan Anda nggak ngerti gimana dong. Tiap saat gimana? Saya ini sering masuk ini Bang, di room Yusuf, Nandar.
Abang Ya, Zuma sudah. baru ini karena nggak pernah dinaikin. Iya, silakan. Karena memang saya itu sebenarnya fans sama Abang Zuma. Lebih ganteng lagi kalau Abang Zuma itu buka masker. Jangan saya hati bang. Manusia itu sama. Udah bang, kita baca. Abang Zuma aja bacalah. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Ayat ini bang, ayat 1 bang. Suatu milik bagi jemaat Yakub. Abang ulangan 33 ayat 1 sampai 4 kan? Iya. Ini bang. Iya, Beda. betul. Kok beda, Saya baca bang? nomor 4-nya langsung. Intinya, Enggak, dari 1 sampai 4 bang, biar ada nyambungnya bang. inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepada orang Israel. Abdi Allah itu bang, bukan hamba bang. Ya, sama aja pun. Inilah Ya. berkat yang diberikan Musa, abdi Sama itu Tuhan, bang. Kepada orang Israel sebelumnya ia mati bang. kepada orang Israel. Ya. Kepada orang Israel atau kepada orang di luar Israel? Kepada orang Israel bang. Ini bang. Anda sendiri orang apa? Abang. Anda Kepada orang orang apa? Israel sebelum ia mati bang. Iya, Anda orang mana? Kok? Apa hubungannya sama saya? Ini kan orang Israel. Memang Bang. nggak ada hubungannya, itu kitabnya Musa. Orang Israel memang punya kitab. Udah aku bilang jangan kau minta baca selain daripada itu, nanti kena dijidat. Saya ini 18 tahun belajar ini. Gak usah keragukan. Berarti gini, saya tantang bahasa Yunani sama Abraham. Kita, ayo. Pendetamu suruh saya, kalau saudara mau saya bahasa Ibrani dengan Yunani, pendeta kau suruh ke sini. Bang, nggak ada artinya 18 tahun kalau nggak tahu bahasa Ibrani sama Yunani, Bang. Pendetamu sudah masuk dalam kubur bahasa Yunani nggak ngerti. Udah. Gini bang, Udah. saya orang awam aja lah bang. Saya nantangin bahasa Ibrani sama Inilah Yunani, Bang. berkat yang diberikan Di Musa, Israel itu, hamba Bang. Tuhan itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Anda orang apa? Gak usah ke sana dulu. Orang Israel sama kita sama karena kita memang Nasrani. Orang Israel Anda bilang Anda sama. Begini, Anda orang mana? Inilah penyesat, pembohong, Muhammad. penipu. Makanya Muhammad kalian itu orang disebut Arab. sebagai agama yang suka nipu. Dengarin. Muhammad kan Arab. Anda orang apa? Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta. Ya Ya, sama, ayuhan nas, Yesusnya untuk inni alam rasulullahi semesta. ilaikum Karena jami'a. Israel aja. Wahai manusia, aku diutus Jangan kepada kalian framing. semua. Selesaikan dulu ini ayat. Abangku paling ganteng. Selesaikan makanya. dulu. Jangan framing dulu. Ya Selesaikan ini dulu ayat. Anda yang membawa Ya. Nabi Muhammad barusan. Ini Iya, dikatakan Nabi Muhammad sampai saat ini inilah tidak- dia- berkat dia yang menggadaikan diberikan perintahnya. Musa Sampai saat ini tidak ditebuskan. kepada orang Israel. Anda orang apa? Anda mau nanya framing di situ orang mana sama orang Israel mau tujuan Kok jadi tulisan- framing? Ini kitab yang mengatakan inilah ajaran Musa hamba Tuhan yang diberikan kepada Israel. Anda orang Ya udah. apa? Ya udah kita bahas Al-Quran. Muhammad orang apa? Anda orang apa? Ini dalil. Astagfirullahaladzim. Anda kan tadi mengatakan Anda tidak- saya mempertanggungjawabkan pernyataan Bang Zuma. saya. Bang Zuma. Bahwa kalian Bang Zuma. orang Kristen itu pencuri kitab. Bang Zuma, Kristen apa Muslim yang duluan ke dunia ini? Ini dalilnya bukan untuk Muslim, Ya, bukan Bang. untuk Kristen. Dalil Ini itu untuk di Israel. Bible. Ini Abang untuk Zuma Israel. yang ganteng. Abang Zuma yang ganteng. Ini dalil itu sadar nggak kalau kamu itu bacanya di Bible? Minimal di Al-Quran dalilnya, jangan di Bible. Nabi Musa di dalam Al-Quran surah As-Saf. Ya bani wa qala Musa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berkata, wahai bani Israel, aku ini adalah utusan Tuhan untuk kalian. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum ya bani Israel. Ini dalil juga mengatakan Musa mengajar untuk Israel.
nggak jelas kau ngomong. Ini kitabnya orang-orang Yahudi diajarkan oleh Musa kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kenapa dimiutin? Dalilnya jelas. Kenapa Inilah dimiutin? berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel sebelum dia mati. Anda bukan Israel. Kalau diskusi itu jangan kayak belut listrik. Jangan kayak belut sagu. Kan malu. Udah ketahuan kayak gitu malu. Harusnya tutup muka. Ya, biar nggak malu ya, tutup muka aja ya. Iya, harusnya tutup mukanya, udah malu kayak gitu. Iya betul. Buka kameranya, Bang. Ya, oke, tunggu sebentar. Ya, Oh, tunggu buka. Tolong kirim loh, supaya saya bisa buka. Karena saya nggak tahu gimana buka. Kirim saya buka. tuh, dah. Oke. Iya. Iya, oke Bang Juma. Oke. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus, luar biasa. Oke, Bang Juma. Saya lihat seru banget ceritanya. Dengan siapa tuh tadi? Oke, mau bahas kayak tadi atau bahas yang apa? Ini, Bang, temanya, Bang. Temanya apa? Eksekutor Yang mengeksekusi Yesus itu penjahat atau pahlawan? Kalau bagi apa tuh? Bagi orang yang tidak beriman, dia pikir dia adalah pahlawan. Kalau bagi orang yang beriman, pasti dia tahu mereka itu orang berdosa. Berarti orang berdosa menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Bukan. Lalu? Allah. Lalu? Salah paham. Lalu? Ini di dalam boleh saya ngomong dulu? Ya, silakan, silakan. Silakan. Oke. Di dalam rencana Tuhan harus menggenapi rencananya. Karena Di mana Tuhan berencana, Bang? Di mana Tuhan berencana menyelamatkan orang-orang berdosa dengan membunuh orang yang benar, itu di mana tertulis? Ya, oke. Akan terjadi penyelamatan bahwa ada nubuatan dengan zaman Hawa waktu manusia jatuh dalam dosa, dan di situ ada dikatakan bahwa terjadi perjanjian Allah kepada keturunan Hawa. Tidak ada keturunan Hawa itu dikutuk, Bang. Nggak ada dosa Adam itu diserahkan kepada keturunannya. Anda baca Mazmur 8. Di situ Baca Mazmur memang 8. dikatakan bahwa di situ dikatakan, hai ular, kamu akan mematuk ke keturunan kaki, meremukkan kaki keturunan Hawa. Maksudnya keturunan iblis dan keturunan Adam akan selalu bermusuhan. Ya, jadi bukan berteman, Bang. Bukan menerima hadiah dari keturunan setan. Ya, nggak ada itu dosa waris, itu nggak ada itu, Bang. Ya, di situ karena hukumannya yang harus dijatuhkan kepada keturunannya Hawa. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya adalah perbuatan Hawa dan Adam itu mendatangkan hukuman. Di mana itu dalilnya? Kok ada karang-karang sendiri? Mazmur 8. Karang sendiri.
Ya, mana Katanya dalilnya? Mana bahwa dalilnya? kamu akan meremukkan, si ular akan meremukkan. Iya, tapi apa hubungannya kakinya. dengan penyaliban, abangku? Nggak ada hubungannya dengan Ya, itu penyaliban karena itu. penyaliban di sini terjadi bahwa kaki Yesus diremukkan. Alah, nggak ada hubungannya dengan itu maksudnya. Iya, kamu nggak ada hubungan karena kamu tidak beriman. Lu kok nggak beriman? Apa Iya, hubungannya betul coba? dong, kalau tidak beriman tidak ada hubungan. Ya, apa Kalau hubungannya? yang Coba beriman mana akan bukti melihat dalil? seperti Mana itu. bukti dalilnya? Anda kan cuma mencocok-cocokkan paku, kaki, Ya, tangan. memang begitu ke Mana orang Yahudi. Kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi. Anda yang cocok-cocokkan. Anda itu Kristen. Jadi kaki siapa yang diremukkan? Coba keturunan Hawa yang di mana kemudian Mana ada orang keturunan Yahudi? Hawa yang diremukkan? Di mana orang Yahudi Coba mengatakan kamu bahwa ini untuk carikan. Yesus? Carikan Ngarang-ngarang. dalilnya keturunan Hawa. Kejadian yang diremukkan 5, Kejadian 5 nomor 2, keturunan Adam, laki perempuan diberkati Tuhan. Ada-ada aja. Mazmur Benar. 8 Anda Itu baca, memang Mazmur 8 nomor 2 perjanjian nomor 3 terhadap Anda Abraham. baca. Itu Anak-anak perjanjian Adam, terhadap Abraham. keturunan Adam Tapi semuanya keturunan itu Hawa, adalah orang-orang yang keturunan Hawa diberkati itu oleh Tuhan. yang Jangan ngomong bebas, diremukkan abangku. kakinya siapa? Coba kaki keturunannya Ada Hawa kemarin itu siapa? orang banyak di Nusa Kambangan ditusuk paku kakinya. Ada-ada aja. Itu kan Gak ada hubungannya, Bukan, jangan bohong-bohong sini, gak ada disalibkan hubungannya. ada. Ada saja. jangan bohong-bohong juga kamu. Kamu nggak tahu. Karena Sekarang kamu yang tidak menyalib paham. Yesus itu Hanya apa? Yesus Yang menyalib itu diremukkan apa, Bang? kakinya. Yang menyalib Yesus itu bagi Disalib. Anda pahlawan atau penjahat? Kalau itu memang ketidaktahuan manusia untuk mengenal Allahnya dan sehingga Tuhan Pertanyaan pun saya, dibunuh dia itu sama dia. pahlawan atau penjahat bagi Anda? Kan pertanyaanmu itu kan salah. Pernah saya salah. Yesus Memang bisa nggak salah. mati? Tidak ada Yesus bisa istilah nggak disalib? pahlawan, tidak Saudara, ada istilah musuh Yesusnya di situ. bisa nggak disalib tanpa ada yang mengeksekusi dia? Bisa nggak? Di situ kan nggak ada istilah ada musuh atau pahlawan situ. Loh, Anda mendapatkan keselamatan akibat dari Yang upah bikin iblis. pahlawan musuh kan kamu. Cuma Anda menerima Yang bikin keselamatan kayak akibat kerja iblis. tidak. Oh, Iblis kenapa juga tidak? tahu. Kalau iblis tidak merasuki Iblis tidak Yudas, tahu. saudara, kalau iblis tidak merasuki Yudas, Lukas 22 nomor 3, apakah dia bisa berkhianat? Justru karena hati si Yudas sudah punya ketamakan, disitulah pengkhianatannya Bagus. Apa dipotong akibat oleh- dari pengkhianatannya? Apa akibat dari pengkhianatan Yudas? Karena pengkhianatan Yudas cuma sekedar menjual Yesus, tidak tahu Akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya apa? Kalau akibatnya ya karena dia jual Yesus, dia tidak tahu. Yesusnya akibatnya disalib. lebih tahu dari itu. Yesusnya disalib. Disalib oleh mereka. Akibat oleh Yesus orang-orang disalib, berdosa. kalian selamat. Kristen selamat. Bukan begitu. Lalu? Di dalam sebenarnya pemahaman orang manusia itu adalah membunuh Yesus saja. Dia tidak Enggak, tahu itu ada sekarang bukan itu tentang masalahnya. keselamatan. Coba Di dalam- saudara baca 1 di dalam Korintus 12 nomor penyaliban, 17. Itu Bapak menyelipkan tentang keselamatan, bukan tentang bagaimana manusia itu tahu itu disalibkan karena penebusan dosa. Nggak ada yang tahu. Jadi siapa yang ngarang Siapa kalau yang tahu? siapa yang mengarang kalau itu untuk penebus dosa? Siapa yang ngarang? Ya, Yesus yang mengatakan bahwa dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Sebagai tebusan. Sekarang bisa nggak dia menyerahkan nyawa tanpa ada iblis? Bisa? Dengan cara Ya, dengan cara bagaimana juga tetap terjadi. disengat listrik, minum racun, bunuh diri, bunuh diri. Bagaimana juga tetap akan mengalami penderitaan. Nah iya berarti orang-orang yang menyebabkan dia menderita itu apa? Penjahat atau pahlawan bagi Anda? Tidak ada istilah pahlawan atau penjahat di sini. Lah, tanpa mereka bisa nggak kalian Karena selamat? tidak ketahuan manusia itu telah tidak mengenal Yesus itu siapa.
Sekarang bisa nggak Anda selamat tanpa Yesus Anda itu dibunuh? Orang yang menyesatkan. Bisa nggak Anda selamat tanpa Yesus dibunuh? Karena mereka itu menganggap Yesus itu menyesatkan. Akhirnya begitu. Makanya dia membunuh. Akibat dari mereka membunuh. Ulangi. Mereka berkongkong-kongkong ingin membunuh Yesus. Di dalam pembunuhan mereka memang tujuannya menghentikan pengajaran Yesus. Mereka tidak tahu itu tentang penyalipan itu ada penebusan dosa, nggak tahu. Berarti kerjaan mereka itu rahasianya Tuhan. Kerjaan mereka itu berguna dan bermanfaat untuk Anda atau tidak? Tidak ada gunanya sebenarnya. Lalu salib itu apa? Salib itu memang Bapak sudah merencanakan Yesus. Berarti mereka itu sangat bermanfaat sama Anda. Tidak. Tanpa mereka di dalam penyalipan, di dalam rencana Bapak. Dan rencana Bapak di mana lagi rencana Bapak? Bapak juga difitnah. Memang itu rencana Bapak. Di mana tertulis rencana Bapak untuk menebus dosa dengan menggunakan orang benar? Di mana? Itu Yesaya, di dalam Yesaya lagi. Memang Yesaya menubuatkan tentang Yesaya itu tidak ada nubuatan untuk Yesus. Baca Yesaya 1. Halo. Bapak bisa baca Yesaya 1 nomor 1? Boleh baca Yesaya 1 di situ. 54 kamu baru. Itu Anda pandai-pandai yang ngambil kitabnya orang untuk agama Anda. Kamu yang pandai-pandai mau ngambil Yesaya 1 orang, bukan saya. Kamu yang pandai-pandai ngalih-ngalihin cerita, ngalih-ngalih aja. Sekarang kalau Yesus tidak disalib, jangan Anda masih surga. Karena itu memang sesuai nubuatan. Berarti iblis ini pelaku nubuat. Tidak ada pemelasa. Karena mereka memang tidak tahu apa yang dinubuatkan. Nubuatannya Yesus mati. Karena Bapak memakai cara mereka untuk melakukan penebusan dosa. Berarti mereka juga turut andil di dalam menyelamatkan Kristen. Ya kan itu pendapatmu. Itu kan pendapatmu. Lalu yang menyalib Yesus siapa? Bapak tidak mengatakan mereka punya andil. Lalu yang menyalib siapa? Yang menyalibnya siapa? Di mana ada dalilnya bahwa mereka disebut pahlawan? Mereka disebut Yesus menyebutnya iblis. Orang-orang yang ingin menyalib Yesus justru itu kalau waktu Petrus itu bilang jangan, tidak sesekalipun kamu akan disalib. Tapi Yesus, kamu ke gereja, hisap ibu jari pendeta, jangan di sini. Ilmu ndak ada, ngotot aja tanpa ilmu. Masih mending manusia separuh matang yang tadi. Ya, baik. Ya, apa kabar nih? Baik, buka kameranya bang. Oh, harus buka kamera ya? Iya. Bang Suma nggak naksir saya kan kalau saya buka kamera? Enggak. Oh enggak ya? Oke, sebentar Bang Suma. Yuk, ngomong kayak orang mau buang air. Siapa? Tadi itu. Enggak ada, enggak. Ya. Kayak habis mabok. Udah, Bang Suma udah lihat saya? Udah. Kenapa banyak pita kaset? Buka bang, buka kameranya bang. Buka aja kameranya, santai aja. Saya diskusinya enggak menghujat kok. Iya, buka aja kameranya. Enggak apa-apa pun. Kita di Indonesia. Enggak, aman. Bang Suma naksir lagi, enggak enak saya.
Waduh, Nanti Bang Suma minta tanda tangan nggak enak saya. Saya gimana masih teman-teman? Gimana teman-teman? Orang yang bisa buka kamera tapi tidak mau buka kamera, kan? Dibilang kecuali memang tidak bisa buka kamera. Ada yang buka kamera tapi kayak ulat bulu. Ada lagi yang buka kameranya sebentar aja tapi kayak penjaga pohon. Ada aja. Ada lagi datang ngaku-ngaku oten tapi nyerang-nyerang kadrun, nyerang sendiri Tuhannya. Halo, Boru Pasar Ribu, buka kamera le. Halo, Boru, maju-maju ah. Nah, gitu. Oh, cantik kali abang ini. Tadi fotonya perempuan. Malam bang. Malam. Bisa diskusi kita bang? Bisa, tapi diskusi yang bagus bang. Iya, makasih. Tapi abang nggak marah kan? Hah? Abang nggak lagi marah ini kan? Abang lagi marahan sama makanannya atau gimana ini? Enggak bang, diskusi lah. Oh iya, oke. Dan Ini- malam ini kita bahas bang. Tentang orang-orang yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat menurut abang? Yesus Yang menyalib Yesus itu penjahat atau pahlawan? yang menyalibkan, Iya. penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada abang. Bukan penjahatnya, yang disalibkan itu mengadakan keselamatan. Tapi kalau tidak ada penjahat dia nggak disalib. Oh, pas itu bang. Abang pun kalian kasih sekolah nggak ada ilmumu. Ya itulah manfaatnya sekolah. Sekolah itu bermanfaat. Semua punya unsur-unsur bang. Kau pun kalian kasih sekolah kau nggak ada ilmumu. Nggak ada Nah otakmu. sekolah itu bermanfaat. Ini pembunuh ini yang anda jadikan hadiah upah dari pekerjaan mereka itu kan adalah keselamatan untuk abang. Iya. Kalau mereka tidak jahat, Yesus tidak dibunuh. Bukan masalah orang itu. Bodoh, manusia yang berdosa bang, manusia yang berdosa. Datanglah Tuhan Yesus penyelamat untuk menebus dosa manusia itu. Nah, Yesus sebelum mati itu kan ada iblis di situ yang merasuki Yudas, ada orang yang bikin kesaksian palsu, ada yang bikin tipu muslihat agar supaya Yesus dibunuh. Berarti mereka ini adalah Kutanya dulu abang Dudu. Itu abang menyebutkan itu, abang sudah paham Alkitab belum? paham dong. Pahamnya di mana? Pahamnya bahwa Yesus berkata di dalam Lukas 22 nomor 22, anak manusia memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuk dia. Begitu juga di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus datang ke bumi untuk menggenapi semua perkataan yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi dan kitab Taurat. Ya, terus? Nah, berarti kalau Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini berdasarkan kitab-kitab terdahulu, Yesus ini orang benar kan, Bang? Ya jelas bagi kami iya. Nah, apa rencana Tuhan terhadap orang benar? Celaka atau selamat? Ya, yang jelasnya yang selamat bang. Nah, selamat. Ketika orang-orang
Roma, Yahudi, iblis ingin mencelakai Yesus, Yesus celaka atau selamat? Selamat. Berarti yang disalib Tuhan Yesus. berarti nggak selamat dong. Wah, Loh, gimana abang ini? abang ini salah pengertian begini. Loh, kok jadi saya yang salah pengertian? Iya. Wih, Jadi gini, biar abang lebih paham ya. Jangan itu dakwa yang tertulis itu bukan untuk dia, untuk apa namanya? Biar supaya orang-orang yang hidup di dunia ini mengerti tentang kesehatan, apa itu artinya namanya dosa, itu dulu bang. iya. Nah, Berarti Anda selamat karena dia dibunuh. bukan ditebus. Tapi ya itulah, bagaimana mau menebus kalau dia nggak dibunuh? Ditebus. Nah, Anda ditebus karena dia dibunuh kan? Mungkin abang pun nggak selamat karena sampai hari ini kalau nggak ditebus dosamu. Nah, sekarang berarti untuk menebus Yesus kudu mati dulu kan, Bang? Bukan mati, bangkit lagi. Ya mati dulu baru bangkit. Masa bangkit gak mati? Gimana Ya. sih abang ini? Yalah, oke. Dibunuh dulu kan? Oke, disalibkan, bukan dibunuh, disalibkan. Iya, disalibkan. Bukan Oke. dibunuh, Nah, disalibkan. berarti dia wajib disalib dulu kan? Memang zaman dahulu itulah apanya, programnya. Ya, program. Berarti iblis berjasa dong. Berarti abang kurang paham bagian apa ini. Terbit dunia ini bang. Asap rokoknya, Bang. Asap rokok, Bang. Asap rokok. Kena teguran kita nanti. Terbit dunia ini samanya dibentuk iblis sama Tuhan, samanya dibentuk itu sejajar itu yang baik sama yang enggak. Ya, iya. Maksud saya, Hmm. tanpa iblis, Yesus tidak disalib. Tanpa tidak disalib, tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan, tidak ada keselamatan bagi Kristen. Berarti iblis ini berjasa bagi keselamatan Kristen. Kan begitu? Begini bang, abang ngomongnya ngawur. Kok ngawur? Bisa Masa nggak Yesus apa? disalib? Bisa nggak Yesus disalib tanpa iblis? Begini, abang ngawur cara ngomongnya. Ya, Begini, ngawur. bagaimana ngawur dia? Bisa nggak Yesus disalib tanpa iblis, Bang? Sekarang dari awal dulu kita bahas dulu. Sebelum disalib. Sebelum disalib, Yesus melarang orang-orang membunuh. Tunggu dulu, bang. Nah kan dari awal lah, Bangku. Belum siap aku menjelaskan. Oh ya udah, silakan. Bisa aku ngomong? Silakan, Bang. Dari dalam ajaran kami, Bang Juma, Siap. sebelum hadirnya Tuhan Yesus sudah bolak-balik. Contoh, salah satu contoh, Musa dan bela-bela nabi-nabi yang lain tidak dihiraukan manusia itu, tetap begitu-begitu. Nah, jadi semenjak kehadiran Tuhan Yesus, Nabi Musa tidak ada iblis bunuh Tuhan, Bang. Kehadiran Yesus lebih parah. Iblis bunuh Tuhan, gimana sih? Neng, boleh? Buatkan abadnya sayang, boleh? Aku pula yang keliru, aku pula yang salah. Dia yang ditanya, kalau kami Islam udah final. Yang membunuh Yesus itu penjahat, udah final kami. Kami tidak menerima upah dari kejahatan. Kalau kalian kan beda. Halo El Saddam. Ya, selamat malam cuma. Malam. Gimana Bang? Tentu Abang sudah lihat tema kita malam ini. Ya, salib, eksekutor, salib, pahlawannya. Iya. Atau penjahat. Naks. Ya,
Silakan Bang. Boleh Anda jelaskan? Kristen itu menganut paham dosa sudah datang dari Gan Eden, dibawa oleh satu manusia. Roma 5 nomor 12, turun ke bumi menjalar ke semua manusia katanya. Maka dibutuhkan korban penebus dosa sekali saja, yaitu manusia Yesus, untuk menyelamatkan dosa dunia. Nah, sebelum itu terjadi, di TKP, di tempat kejadian perkara pembunuhan terhadap Yesus, ternyata di situ terlibat iblis, terlibat imam kepala mahkamah agama. Mereka melakukan kesaksian palsu, mereka melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Sedangkan Yesus ketika ingin dibunuh, di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak setan. Berarti upaya pembunuhan ini adalah upaya anak-anak setan. Bahkan di dalam Matius 16 nomor 23, menurut Yesus, orang yang berpikir bahkan bahwa Yesus itu akan disalib, itu adalah iblis. Jadi orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang Yesus sebut sebagai anak-anak setan, anak-anak iblis, gitu Bang. Nah, abang sendiri mau nggak Yesus disalib? Udah? Udah. Ya, menurut Anda kitab yang kami pelajari dan tertulis dalam Alkitab itu Anda percaya atau tidak? Saya percaya ini tulisan yang datang dari orang-orang yang tidak dikenal siapa penulisnya. Saya percaya. Oh, Anda percaya? Iya. Tapi saya tidak percaya ini firman Tuhan. Apakah menurut Anda Yesus disalib dan memang dia bangkit dan mati? Yang disalib itu bukan Yesus berdasarkan Bible. Nah, saya jawab tanya dulu. Ini kan menurut ajaran Kristen. Anda Iya. percaya tertulis di situ? Iya, Anda saya tidak percaya. Saya percaya bahwa ada oknum yang disalib menurut Bible. Tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Oke, kita anggap Anda benar ya. Sekarang Ya kita harus bertanya. benar. Saya Karena bertanya. tidak mungkin Yesus Itu kan menurut Anda. Itu kan menurut Ya. Anda. Kan yang disalib Bang, orang yang dikutuk Tuhan. Apakah Yesus dikutuk Tuhan? Yesus dikutuk Tuhan. Iya, apakah Yesus dikutuk sama Di Tuhan? mana? Di mana bisa ada Yesus dikutuk Tuhan? Ah, itulah artinya bahwa bukan Yesus yang disalib. Oh, oke, saya anggap Anda benar. Ya harus benar Bang. Benar ya? Boleh saya bertanya? Silakan. Oke. Anda percaya bahwa seto itu beragama atau tidak? Tidak. Kalau lagi literasi Islam menyatakan bahwa seto itu masuk Islam? Oh, Katanya itu jin Islam. korin, itu jin Bang, itu jin. Saya tidak bicara, tidak ada dijelaskan di Quran di situ. Nah, di Karena Anda percaya hadis dan Quran kan? dengarkan Bang. Yang namanya jin itu, minal jinnati wan nas itu dua kelompok jin itu. Sama seperti manusia. Manusia itu kalau seperti Kristen Mulai di disebut mute, kafir. Oh, Sabar jangan Bang. mulai di mute. Kalau ditanya jangan mulai di mute. Sabar Bang. Anda tidak menyelesaikan Jangan di mute, masalah jangan ini. di mute ya. Tidak ada hubungannya dengan materi ini. Kenapa Anda takut dengan materi Karena ini? Anda bicara Kenapa? setan tadi. Anda bicara setan tadi, Mas Islam itu Anda inilah yang pembunuhnya. Lah, berarti Anda sudah mengakui kan? Berarti setan yang membunuh Yesus. Dengan Anda mengakui setan membunuh Yesus dan Anda menerima upah itu, Anda harus berterima kasih kepada siapa? Anda harus berterima kasih kepada siapa? Ah? Pikir pakai ini. Kalau mau menghujat jangan ke sini. Karena Bible pasang badan untuk Anda. Saya akan tumpahkan semua isi Bible. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible Anda. Selamat malam, Bang Zuma. Malam saudara buku Indonesia. Masya Allah, Wah, bagus luar namanya biasa. Bang. Saya tertarik dengan diskusi seperti ini. Silakan. Oke, coba bikin kamera. Saya perlu kamera nggak ini? Iya, silakan Bang, dibuka kameranya Bang. Saya udah Teman-teman. buka, tapi nggak bisa ya. Saya udah buka tapi nggak bisa, Bang. Tunggu. 30
30 detik lagi Bang, katanya. Oke. Jadi menarik apa? Cuman yang naik itu mungkin tidak berimbang dengan Bang Suma ya. Jadi mungkin ada beberapa penjelasan yang miss dari penjelasan dari perspektif kekristenan. Jadi kita kalau beranjak dari tema ini ya, pertanyaan ini, eksekutor salib pahlawan atau tidak gitu kan? Iya. Oke, sudah bisa nyala Bang ya? Belum bisa. Jadi begini Bang Suma. Silakan. Konteks ketika kita bicara tentang penyaliban, maka kemudian kita akan refer kepada Abraham Covenant, Noah Covenant, kemudian David Covenant. Itu adalah perjanjian-perjanjian yang dibuatkan di dalam perjanjian lama. Kalau kita hanya berbicara sepotong-sepotong, kemudian mengambil satu ayat, kemudian memahami itu tanpa melakukan pendekatan hermeneutik terhadap sebuah teks, maka kita kehilangan pengertian dan pemahaman mendalam terhadap hal itu. Saya ikuti dari hampir berapa 30 menit atau 40 menit yang lalu. Saya melihat memang Bang Suma ini menjebak setiap orang yang diajak dialog berdasarkan, saya nyalakan ya. Sebentar, ini kok nggak bisa nyala nih Bang? Kenapa nih? Bentar. Masih 45 detik, kok bisa ya? Oke. Dari anak-anak desa dan lain sebagainya, saya melihat memang mungkin anak itu belum punya banyak pemahaman terhadap konteks keseluruhan Alkitab, sehingga kemudian memberikan peluang besar kepada Bang Suma untuk memutar-mutar dia ke dalam ayat-ayat yang sesungguhnya itu dipahami hanya sepotong-sepotong. Itu pertama. Ketika Bang Suma memahami mendalam tentang Abraham Covenant atau perjanjian Abraham, kemudian sebelumnya Adam Covenant, Abraham Covenant, maka kemudian Abang tidak akan kemudian menjebak teman dialognya ke dalam hal-hal yang sangat sempit, sangat berputar-putar kepada hal-hal yang saya pikir Abang tidak mendapat teman dialog yang sepadan. Oleh karena itu, waktu ini saya gunakan secara perlahan-lahan. Nubuatan yang Abang pahami itu apa? Seperti itu Bang. Saudara, di depan saya kalau orang Kristen berbicara nubuatan itu percuma. Kenapa saya katakan percuma? Karena, syukran Sabrian, sahabat-sahabat yang lain, Cahaya Purnama. Begini saudaraku, yang paham tentang kitabnya Yahudi itu bukan Kristen. Kristen itu hanya pandai berfilsafat, tapi dia tidak mengerti secara global tentang kaidah pewahyuan kitabnya orang Yahudi kepada mereka orang Yahudi. Kalian hanya mengambil dengan sentralisasi Yesus, orang ini dipasang dulu nih, baru kita carikan, kita kutui mana yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk dianggap itu untuk Yesus. Itu Kristen. Bagi saya, orang yang selalu berbicara nubuatan ada di sini, itu bullshit. Itu hanya pembodoh. Sabar dulu. Anda punya Bible di situ? Saya punya bahkan 10 versi. Oke, bagus. Anda coba buka di dalam Yohanes 11 nomor 45. Bentar, cara main kita, cara berdiskusi kita, Anda Bang Suma yang terhormat, jangan melempar ke ayat sebelum kemudian sebuah pre-understanding kita mulai. Oke, baik. Sekarang kalau gitu, kita ingin mengurai. Yang paham Bible itu, perjanjian lama itu, imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi atau saudara? Ya, saya kan tanya dulu Abang. Tadi, ini harus dijawab dulu. Oke, saya jawab, habis itu Abang jawab ya. Iya. Pertanyaan saya yang awal, Abang jawab dengan pertanyaan lagi kan?
Makanya Siap. saya berhentikan. Itu namanya retorika ratu yang melakukan hal itu. Menjawab pertanyaan dengan memberikan pertanyaan, itu retorika yang dibangun kemudian sering dilakukan oleh Yesus. Saya jawab pertanyaan abang jawab pertanyaan, memahami nggak tentang konsep nubuatan dalam perspektif Alkitab? Itu nanti abang jawab setelah saya jawab. Tadi pertanyaan abang gimana? Oke. Silakan. Nggak, pertanyaan abang saya jawab dulu, baru abang jawab saya. Pertanyaan saya, coba Anda baca di dalam Yohanes 11. Yang lebih paham tentang kitab Tanak, Anda atau Mahkamah Agama, orang Farisi, ahli Taurat, dan imam kepala? Ya, saya jawab. Silakan. Ada seorang yang bernama Paulus. Dia adalah seorang Farisi, seorang ahli kitab, ya, yang kemudian menuliskan 13 kitab. Dialah yang kemudian memberikan kesaksian tentang pemahaman saya hari ini. Pertanyaan saya, Bang, yang lebih paham kitabnya Yahudi itu Anda atau mereka? Ya, yang abang maksudkan mereka itu siapa, Bang? Mahkamah Agama yang berhadapan langsung dengan Yesus, yang melihat mujizat Yesus, yang menyaksikan apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Saya catat, Bang, ya, saya catat ya. Ternyata yang abang maksudkan orang yang memahami tentang kitab Tanak, kitab orang Yahudi adalah orang yang hidup di zaman Yesus, kan? Betul? Saya bertanya, hebat mana Anda dengan mereka orang-orang yang hidup di zaman Yesus, yang melihat langsung keadaan Yesus, yang menyaksikan langsung apa yang terjadi dengan Yesus, betul. Dan memiliki cakupan gerakan-gerakan di dalam politik keagamaan, politik kebangsaan mereka pada saat mereka di bawah tekanan penjajah Romawi. Betul. Artinya abang sedang berbicara zaman Yesus, betul? Yes. Kemudian Betul. abang membandingkan zaman Yesus dengan saya. Berarti ada 2025 tahun gapnya. Betul? Oke. Yes. Kalau abang bertanya, siapakah yang lebih memahami gitu kan? Tentu jawab saya pertama. Yang bisa memahami adalah penganut agama. Kalau kita refer kepada orang yang hidup pada zaman Yesus, adalah mereka yang menghidupi kitab itu. Bagus. Pada zaman Yesus. Oke. Tetapi pada zaman Yesus ya, mereka yang menghidupi kitab itu, yang membaca, ya, saya ini ke Israel, Bang. Di sana mereka tekun membaca yang namanya kitab itu dan menghayati. Nah, sekarang Bang ya, mereka memahami dari kemudian apa yang namanya messianic covenant, janji tentang kedatangan mesianik. Oke? Itu. Bahkan sampai sekarang orang penganut Yahudi ya yang tidak percaya Yesus tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi kemudian ada seorang yang bernama Paulus, seorang Yahudi, menulis 13 kitab, memberikan kesaksian itu dalam kitab-kitabnya. Kemudian saya mendapatkan dan saya membacanya itu. Tidak terbang. Paulus itu, Bang, adalah orang yang mengaku kedatangan Mesias Kristus. Ya, betul. Setelah Yesus berpesan ke muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang saya tanya di sini, yang lebih paham tentang kitab yang Anda katakan nubuat, Anda atau ahli kitab? Itu loh pertanyaan saya. Ahli kitab yang Bang Zuma maksud adalah kitab pada waktu zaman Yesus, kan? Yes, mereka jauh lebih valid karena mereka lebih dekat kepada Nabi Musa, apalagi dibandingkan bapak-bapak gereja hari ini. Bang, jauh, Bang. Musa hidup tahun berapa? 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Paling tidak sebelum Anda lahir, sebelum gereja-gereja lahir itu mereka sudah ahli kitab. Oke. Ya, Mereka sudah menjadi
orang yang ahli Taurat, ayati kitab mereka yang punya legalitas mengkaji Taurat, kitab Tanakh mereka secara firman di dalam kitab mereka memang untuk mereka, Oke. bukan untuk Kristen. Jadi yang lebih tahu tentang kitab mereka ya mereka, bukan Oke, Kristen. sampai sini saya sepakat. Oke. Sekarang jawab pertanyaan saya udah cukup bisa memuaskan pertanyaan jawaban abang, bisa sedikit lah. Sekarang Ya, silakan. kan kita sepakat Buka tadi. kameranya, Bang. Sudah bang, sudah saya buka nih. Belum nampak di sini, belum. Saya udah buka di sini yang kameranya udah kebuka bang ini. Dari tadi. Disimpan, Bang. Disimpan. Nggak ada nampak. Oke, pas. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi saya mau gelap-gelap gini aja bang ya, udah. Nggak masalah ya. Oke, sekarang kita lanjut bang. Ya, mungkin saya tidak bisa memuaskan untuk jawaban yang abang inginkan yang kejar. Tapi mari kita kembali kepada pertanyaan saya, nanti kita akan kepada eksekutor salib pahlawan. Abang paham nggak tentang nubuatan? Paham? Oke. Abang paham nggak tentang Abraham Covenant, Adam Covenant, David Covenant? Paham nggak tentang istilah-istilah itu? Paham? Oke. Sampai di sini, kemudian kita akan melihat ketika janji Abraham itu diterima, kemudian janji itu diberikan, itu tidak terputus, bang. Kemudian ada istilah yang namanya pengharapan mesianik. Pengharapan orang Israel itu mengharapkan bahwa mereka akan datang seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka ya, dari perbudakan dosa, bahkan tafsir yang lain mengatakan mereka dibebaskan dari penjajahan politik bangsa mereka. Itu adalah janji mesianik, akan datang seorang juru selamat. Itu dipercaya, diimani oleh orang Ibrani ya. Kemudian 12 suku itu kemudian turun-temurun sampai kepada zaman Yesus. Pada saat zaman Yesus, kemudian Yesus ini adalah merupakan pemenuhan dari janji keselamatan itu yang mereka tunggu-tunggu ribuan tahun. Tetapi catatannya di sini adalah mereka menolak Yesus sebagai Mesias itu. Bahkan sampai sekarang orang Yahudi masih menantikan Mesias. Di Israel, kalau abang pernah ke Israel, ada sebuah tembok ya, di tembok Yerusalem yang dimana Masjid Al-Aqsa ada di sana. Itu mereka masih mengimani bahwa Yesus itu akan datang melalui pintu itu. Bukan Yesus, Mesias itu akan datang melalui pintu itu. Tetapi bagi keyakinan orang Kristen, ya, bagi keyakinan orang Kristen, bahwa nubuatan yang dari Adam Covenant itu sudah digenapi dalam Yesus. Maka kemudian Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan di dalam janji-janji sebelumnya. Sampai konteks ini, maka kita menggarisbawahi ada keyakinan yang tidak diambil oleh orang Yahudi, tetapi diambil oleh orang Kristen yang kemudian mengaku Yesus sebagai Mesias yang mereka janjikan itu. Gitu, bang. Oke. Jadi perjanjian-perjanjian ini, biasanya nih, kita ambil perjanjian Adam. Ya. Ketika Adam menjanjikan dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu dan keturunannya, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, kan gitu. Ya. Ada nggak di perjanjian itu bahwasanya keturunanmu akan memenangkan pertarungan melawan keturunan dia? Atau di situ cerminannya satu, kemudian kakinya diremukkan, kepalanya diremukkan, dan kakinya kemudian. Nah, Apakah di situ dikatakan bahwa salah satu di antara keturunan ini akan kalah dan yang satu menang?
Apakah perjanjiannya seperti itu? Atau selama-lamanya keturunan iblis dan keturunan Adam itu akan selalu bermusuhan? Dan implementasi hari ini adalah, kalau konsep Kristen itu Yesus datang untuk sebagai juru selamat, apakah keadaan manusia sebelum Yesus datang dan keadaan manusia setelah Yesus datang mati di atas salib membatalkan kutukan yang diberikan oleh Tuhan berdasarkan kejadian di Eden itu beda? Atau tetap saja orang bermatian, tetap saja orang melakukan dosa? Apa perubahannya dan seterusnya? Tak ada hubungan. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, perjanjian Abraham. Ketika berbicara mengenai perjanjian Abraham, yang terjadi kepada Abraham di situ, yang pertama, janji Tuhan akan membuat keturunannya menjadi banyak. Dia akan menjadi sembahan anak-anaknya dan keturunannya secara turun-temurun. Tidak ada janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya ini nanti akan menghapuskan dosa dunia. Yang ada adalah, siapa yang memberkati engkau akan aku berkati, siapa yang mengutuk engkau Abraham akan aku kutuk. Iya kan? Iya. Nah,